Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Menyerah padaku, atau mati. Itu seperti keputusan seorang raja yang dijatuhkan kepada beberapa rakyat jelata. Tapi 8 orang di depannya bukanlah rakyat jelata sama sekali. Mereka adalah praktisi terkuat di seluruh dunia ini. Kelompok 8 orang itu mulai tertawa setelah kejutan awal mereka berlalu. Mereka tampak seperti baru saja mendengar lelucon terbesar dalam hidup mereka, jika bukan lelucon yang paling menyebalkan. Mereka tidak dapat mengingat kapan terakhir kali mereka direndahkan seperti ini setelah mencapai status dan kekuasaan mereka. Bahkan Realem King Agung pun tidak akan mengatakan hal seperti itu di depan mereka. Ini di luar kemampuan kata, arogansi, untuk menggambarkannya. Hehe, hahaha. Master One Star Hall tertawa terbahak-bahak, menarik, sungguh sangat menarik. Kupikir dia mungkin orang penting, tapi tidak, dia hanya orang gila yang bodoh. Cabut pernyataan itu dan keluarlah dari dunia reruntuhan timur, dan biara Sateret Moon mungkin akan menyelamatkanmu, kata Master Biara Sateret Moon. Saya kira kedamaian di dunia reruntuhan timur telah berlangsung terlalu lama, cukup lama sehingga seseorang ingin melampaui kita semua. Hehe, sungguh sebuah lelucon. Master Sekte Iblis Hitam melirik Ming Xiao sebelum mengejek, Master Klan Ming Xiao, apakah ini benar-benar orang yang menghancurkan keberanianmu? Tapi Ming Xiao yang biasanya pemarah tidak mengatakan apapun. Rumor tidak akan pernah bisa menandingi pengalaman sebenarnya, apalagi Yun Ce memancarkan aura Raja Ilahi tingkat pertama. Bahkan yang paling lemah di antara kelompok mereka adalah Raja Ilahi tingkat 6, jadi bisa dimengerti kalau mereka tidak merasakan tekanan apapun. Mengapa membuang-buang kata-kata padanya? Guru spiritual mendalam biru berkata dengan tegas, saya tidak peduli siapa Anda atau dari mana asal Anda, Yun Ce. Karena membunuh wakil kepala istana dan pelindung hebatku, aku datang untuk membalas dendam. Kamu tidak akan membiarkan gunung awan dingin ini hidup-hidup. Terdengar suara memekakkan telinga, dan kuali biru selebar 1,5 meter muncul di tangannya. Semua orang tercengang saat melihat benda itu. Itu kuali hantu Yin yang hebat. Seruan kaget datang dari tanah dan langit. Kamu bahkan membawa artefak pamungkas sektemu. Sepertinya rasa haus darah kepala istana Yin Agung hanya bisa dipuaskan dengan kematian hari ini, kata penguasa racun tangan darah sambil tersenyum. Kematian Zixuan hanya bisa dibayar dengan darah. Ditambah lagi, bukankah kamu sama denganku? Guru spiritual mendalam biru meliriknya dan berkata, kamu tidak bisa menyembunyikan bau tangan beracun. Bibir penguasa racun tangan darah melengkung. Kilatan hitam kemudian, sarung tangan hitam pekat muncul di tangan kanannya. Aura racun yang menyebar dengan cepat darinya sudah cukup untuk membuat kelompok Master Sekte pun terlihat sedikit khawatir. Ketika penguasa racun tangan darah menatap Yun Ce lagi, sepertinya dia sedang menatap mayat. Hahaha. Master One Star Hall tertawa keras ketika dia mengangkat piringan formasi bintang dan berkata, sepertinya tidak ada seorang pun di sini yang berencana membiarkannya pergi hidup-hidup. Kita akan menjadi lelucon jika kita membiarkan dia pergi setelah semua yang dia lakukan. Memang benar tidak ada yang meremehkan Yun Ce. Bagaimanapun, tidak ada yang memalsukan luka Ming Xiao. Mereka tidak hanya muncul untuk membunuh Yun Ce secara pribadi, semua orang juga membawa artefak mereka sendiri yang sangat kuat untuk menjamin kesuksesan mereka. Tidak mungkin mereka akan membiarkan seseorang yang membunuh bangsanya dan mengejek mereka semua bebas dari hukuman.
Kesombongan dan penghinaan Yun Ce yang berlebihan telah membuat mereka tertawa namun lebih marah dari sebelumnya. Emosi mereka pasti akan tercermin dalam metode mereka. Apakah ini jawabanmu? Tidak terganggu sedikit pun, Yun Ce mengangguk pada mereka sekali dan berkata, "Baiklah." Dia mengambil satu langkah ke depan, dan pupil matanya sedikit bersinar hitam. Rambut hitam pekatnya melayang ke atas meski tidak ada angin, diikuti gelombang tekanan tak kasat mata. Aura Yun Ce tidak diragukan lagi adalah aura Raja Ilahi tingkat 1, tapi entah bagaimana tekanan spiritualnya mampu memasuki jiwa mereka yang paling dalam dan menimbulkan teror di dalam diri mereka. Itu benar. Teror itu adalah teror yang datang dari jiwa lebih cepat daripada yang bisa ditafsirkan oleh keinginan mereka. Meskipun emosi yang tiba-tiba itu hanya berlangsung sesaat, itu sudah cukup untuk membuat semua orang membeku dan merasakan sedikit kegelisahan. Reaksi Ming Xiao sangat buruk, ekspresi ketakutan yang mendalam tampak terukir di wajahnya, karena dialah satu-satunya orang di sini yang pernah merasakan kekuatan sejati Yun Ce secara langsung. Dia dengan cepat mengertakkan giginya dan memaksakan teror yang tidak seharusnya terjadi, kilatan aneh melintas di matanya. Itu tekanan yang cukup mengesankan. Sayang sekali kamu mempunyai keinginan mati. Memegang kuali dengan tangan kirinya dan pedang dengan tangan kanannya, dia tiba-tiba muncul di atas Yun Ce seperti hantu dan membuat aliran udara menjadi badai hitam kebiruan, menembakkannya langsung ke arah Yun Ce. Serangan itu terasa seperti angin yin dari dalam neraka itu sendiri, dan pada saat itu juga, bahkan mereka yang menonton dari bawah pun merasa seperti gerbang neraka terbuka untuk melahap mereka semua. Akibatnya, banyak orang berteriak ketakutan. Bukan hanya dunia reruntuhan timur saja. Sebagian besar sekte tingkat tinggi dari 5 reruntuhan neter berfokus terutama pada budidaya energi angin yang dalam. Angin menimbulkan kegelapan, dan badai gelap dapat dengan mudah menyebabkan kehancuran yang tak terhitung jumlahnya. Fakta bahwa orang-orang di kaki Gunung Awan Dingin merasakan hal yang sama membuktikan betapa dahsyatnya badai gelap itu. Guru spiritual mendalam biru adalah orang pertama yang bertindak. Belum ada orang lain yang bergerak. Mereka semua ingin melihat betapa kuatnya Yun Ce, dan guru spiritual mendalam biru tidak diragukan lagi adalah kandidat terbaik untuk melakukannya. Pakaian hitam Yun Ce berkibar keras sambil terus berdiri di tengah badai. Yang mengejutkan semua orang, Yun Ce sama sekali tidak berusaha menghindari angin gelap guru spiritual mendalam biru, atau bahkan melepaskan energinya yang dalam. Dengan santai, dia mengangkat tangannya, menghadap ke arah angin gelap dan membuat gerakan meraih ke arah guru spiritual mendalam biru. Adegan itu menyebabkan 7 orang lainnya mengerutkan kening karena bingung. Lalu, bola mata semua orang berbinar serempak. Angin gelap mulai menghilang dengan sikap santai. Sepertinya itu dimakan oleh semacam kekuatan tak terlihat. Pada saat telapak tangan Yun Ce mendekati guru spiritual mendalam biru, badai gelap yang muncul telah lenyap sepenuhnya seolah itu semua hanyalah ilusi. Mata guru spiritual mendalam biru membelalak karena keterkejutan yang luar biasa, tetapi dia cukup sadar untuk menyadari bahwa melanjutkan serangannya adalah tindakan yang tidak bijaksana. Pakaiannya yang berwarna biru dan tampak biasa muncul sekali sebelum armor hitam pekat yang terlihat seperti setengah macat di dunia nyata menggantikannya sepenuhnya. Cold Cloud Mountain bergetar hebat saat suara mengerikan terdengar. Guru spiritual mendalam biru terlempar seperti sekarung jerami, menabrak lusinan batu berukuran raksasa sebelum tenggelam ke dalam gunung itu sendiri dalam hujan darah. Keheningan yang menindas dan menakutkan langsung menyelimuti seluruh pegunungan Cold Cloud. Guru spiritual mendalam biru,
kepala istana dari Istana Ilahi Yin Agung, Raja Ilahi tingkat 7 yang kuat dan salah satu penguasa alam timur yang terkenal terkena kerusakan serius hanya dalam satu serangan. Bagian gunung yang ditabrak oleh guru spiritual mendalam biru runtuh, praktisi mendalam yang terluka muncul dari tumpukan batu tanpa rasa percaya diri dan kekuatan yang dia tunjukkan sebelumnya. Keterkejutan dan ketakutan benar-benar memenuhi wajahnya. Jika bukan karena perlindungan pakaiannya, satu serangan itu akan merenggut separuh nyawanya. Siapa sangka Yun Ce sekuat ini? Ayo kita serang dia bersama-sama. Guru spiritual mendalam biru meraung, menyebabkan dua orang menerkam ke arah Yun Ce secara bersamaan. Master Pedang Kematian Matahari adalah satu-satunya praktisi mendalam di seluruh wilayah timur yang dapat menimbulkan kerusakan serius pada guru spiritual mendalam biru dalam satu serangan. Pada titik ini, mereka tidak punya pilihan selain mengakui bahwa Yun Ce mungkin sekuat Master Pedang Kematian Matahari meskipun dia hanyalah Master Ilahi tingkat 1. Tidak ada seorang pun di sini yang menandingi dia sendirian. Tidak ada cara lain untuk melawan Yun Ce kecuali dengan bekerja sama. Pada saat yang sama, semua orang senang bahwa mereka telah membawa artefak terdalam sekte mereka jika diperlukan. Master One Star Hall dan Blood Hand Poison Sovereign bertindak serempak. Dua sambaran energi kegelapan yang dikelilingi kabut beracun dengan cepat mengunci ruang tempat Yun Ce berada. Yun Ce masih belum bergerak sedikit pun. Dia dengan santai membuat gerakan menggesek di depannya. Gabungan energi mendalam kedua master sekte terkoyak seolah-olah mereka hanyalah tirai yang rapuh. Bahkan sebelum keduanya bisa mendekat, kekuatan yang kuat telah mengirim mereka terbang seperti guru spiritual mendalam biru. Namun, empat sosok lainnya menyerang Yun Ce pada saat yang hampir bersamaan ketika Yun Ce melakukan serangan baliknya. Grand Elder Soul Cry, Master Biara Sateret Moon, Master Sekte Black Vien, dan Lord Iblis Yaksa memanggil energi kegelapan mereka yang dalam dan menciptakan pusaran kegelapan raksasa di atas Cold Cloud Mountain. Ketika para penonton menatap ke dalam pusaran air yang gelap, mereka hampir merasa tatapan dan jiwa mereka tersedot ke dalam pusaran air itu sendiri, ditakdirkan untuk dilahap selamanya. Yun Ce mengangkat tangannya dan merentangkan jarinya. Cahaya hitam di sekitar telapak tangannya bersinar lebih terang saat dia bertemu langsung dengan pusaran air yang mendekat. Dua energi kegelapan yang berlawanan bertabrakan dan menelan seluruh puncak gunung dalam kegelapan. Dampaknya hampir menyebabkan empat master sekte meludahkan darah saat hawa dingin menyelimuti seluruh pegunungan hanya dalam sekejap. Kekuatan gabungan dari dua master sekte dan dua tetua akhirnya memaksa Yun Ce untuk bergerak sedikit. Tubuh bagian atasnya sedikit ditekuk ke belakang, dan kakinya digeser setengah langkah ke belakang. Keempat master sekte menyerang bersama-sama, tapi bentrokan itu hampir sepenuhnya menguntungkan Yun Ce. Kilau cahaya biasa yang disulap dengan mudah menekan pusaran air gelap mereka sebelum melahap semuanya lapis demi lapis. Tubuh mereka sakit seperti ditusuk oleh ribuan bilah pedang, dan mereka merasa seperti bisa hancur kapan saja. Tingkat keterkejutan mereka juga berada pada batas absolutnya. Empat master sekte lainnya tidak bergerak saat mereka berjuang. Energi aneh mulai mengalir keluar dari Master One Star Hall, Master Spiritual Mendalam Biru, dan tubuh penguasa racun tangan darah. Ming Xiao telah pindah jauh dari medan perang sejak beberapa waktu lalu. Ketidakikutsertaannya masuk akal karena dia terluka parah. Cahaya hitam itu meledak dengan keras. Kebuntuan antara Yun Ce dan empat master sekte terputus saat yang terakhir dikirim terbang dengan darah mengucur dari bibir mereka. Cahaya di cakram formasi bintang One Star Hall Master membeku pada saat yang sama,
dan dia melompat ke udara sebelum mengayunkan artefak yang dalam ke bawah. Formasi bintang gelap muncul, mengelilingi Yun Ce dan 4 master sekte lainnya dan mengunci mereka di tengah formasi. Semua orang tampak sangat gembira dengan kesuksesannya. Master One Star Hall berteriak, "Lakukan! Bagus sekali!" Guru spiritual mendalam biru melompat keluar dari reruntuhan dan melemparkan kuali hantu yin besar ke arah Yun Ce. Lebarnya sekitar 300 meter sebelum jatuh tepat di atas Yun Ce dan menelannya utuh. Hahaha, guru spiritual mendalam biru tertawa terbahak-bahak setelah usahanya berhasil. Inilah akhir dari kesombonganmu, Yun Ce. Seruan kaget memenuhi seluruh gunung. Raja Eastern Frost menghela nafas berat sebelum menutup matanya. Kekalahan Yun Ce atas guru spiritual mendalam biru dalam satu pukulan dan kemenangan, atas kekuatan gabungan dari 4 master sekte sangat mengesankan, tapi ketika dia dibelenggu oleh formasi bintang Wan, lalu ditelan oleh kuali hantu yin besar, wilayah timur Frost Monarch tahu bahwa semuanya telah berakhir. Dongfang Hanwei mengatupkan bibirnya erat-erat dan gemetar, tidak bisa berkata apa-apa. Dia masih muda, tapi bahkan dia tahu apa itu kuali hantu yin besar. Dikabarkan bahwa kuali hantu yin besar telah memurnikan mayat-mayat gelap yang tak terhitung jumlahnya dan mengumpulkan energi kematian, energi hantu, dan energi kebencian dalam jumlah tak terbatas. Siapapun yang terjebak di dalamnya akan tersiksa oleh energi ini sampai pada titik kehancuran mental. Apa pentingnya energi dan kekuatan fisik ketika pikiran sudah hancur? Siapapun yang terjebak akan dimurnikan menjadi mayat gelap dalam waktu singkat, dan dikabarkan bahwa tidak ada yang pernah melarikan diri darinya, bahkan tidak menambahkan fakta bahwa Yun Ce sudah terjebak dalam formasi One Star. Pantas saja dia berani mengejek ke-9 sekte sekaligus. Kekuatannya sungguh mengesankan. Sayangnya, hanya ada satu akibat dari kejahatan ini, kata Master Balai Bintang Wan sambil mencibir. Yun Ce, kamu adalah orang pertama yang mengejek 9 sekte besar dan wilayah timur, dan kamu akan segera mengetahui konsekuensinya. Anda hanya bisa menyalahkan diri sendiri atas hal ini. Penguasa racun tangan darah kemudian membuka tangan kanannya dan menambahkan, izinkan saya mengirim Anda dalam perjalanan. Tangan beracun langsung tumbuh hingga beberapa ratus meter sebelum jari-jarinya yang hitam pekat meraih kuali hantu yin besar. Kabut hitam racun disuntikkan langsung ke dalam kuali hantu. Grand Elder Soulcry juga berjalan ke depan dan berkata, sungguh kematian yang berharga jika kami mengirimmu pergi seperti ini. Sayangnya bagimu, sudah terlambat untuk memohon belas kasihan. Lonceng hitam kecil terbang dari telapak tangannya saat dia berbicara. Itu bergerak tepat di sebelah kuali hantu sebelum mengeluarkan riak pola setan hitam. Pada saat itu, seluruh pegunungan Cold Cloud dipenuhi dengan tangisan orang mati yang menyayat jiwa. Soulcry Bell adalah artefak iblis terhebat di Soulcry Monastery. Itu juga merupakan artefak suara iblis terkuat di seluruh dunia reruntuhan timur. Formasi bintang, kuali hantu, tangan beracun, tangisan jiwa, bahkan dari kejauhan, para penonton dapat merasakan gelombang mengerikan yang memancar dari artefak yang dalam. Mereka hampir tidak bisa membayangkan penyiksaan dan keputusasaan seperti apa yang dialami Yun Ce saat ini. Semuanya sudah berakhir. Ini adalah konsekuensi dari menyinggung 9 sekte besar. Pembatasan cakram formasi bintang Wan, penindasan dan penyempurnaan kuali hantu yin besar, suara iblis dari lonceng tangisan jiwa, dan racun tangan beracun yang mematikan, tidak ada seorang pun yang berpikir bahwa Yun Ce akan selamat dari ini, bahkan jika ia memiliki 10 nyawa. 9 sekte besar, atau lebih tepatnya,
7 sekte telah mengembalikan Yun Ce kematian yang sangat kejam dan indah karena kesombongan dan kekuatannya yang tak tertandingi. Ming Xiao berjalan dari kejauhan dan berkata sambil tersenyum, ini berjalan lebih cepat dari yang saya harapkan. Saya khawatir berita ini akan sampai ke Realem King Agung. Mencapai Realem King Agung, guru spiritual mendalam biru menjawab dengan senyuman menghina, orang seperti dia tidak pantas mendapat perhatian. Bocah ini membunuh Zixuan, dia beruntung dia mati secepat ini. Boem, suara tumpul tiba-tiba mengganggu guru spiritual mendalam biru. Wajahnya tiba-tiba berubah pucat pasi saat getaran menjalar ke seluruh tubuhnya. Dia tiba-tiba berbalik untuk melihat kuali hantu Yin besar. Wajah semua orang berubah pada saat bersamaan. Suara itu sepertinya datang dari dalam kuali hantu Yin besar. Apa yang sedang terjadi? Baang, yang ini bahkan lebih keras dan lebih membosankan dari sebelumnya, bahkan mengalahkan suara iblis dari Soul Cry Bell. Tidak salah lagi, itu berasal dari dalam kuali hantu Yin besar. Wajah mereka berubah lagi menjadi kaget dan tidak percaya. Itu tidak mungkin. Darah merembes ke wajah guru spiritual mendalam biru dengan sangat cepat. Dia bahkan mulai gemetar. Kebisingan itu terjadi untuk ketiga kalinya, dan tangan putih pucat tiba-tiba keluar dari tubuh kuali hantu Yin besar. Retakan menyebar dengan cepat ke seluruh permukaan artefak yang dalam, tidak berbeda dengan jumlah pembuluh darah yang terlihat tumbuh di bola mata setiap orang. Bang! Kuali hantu Yin besar meledak dalam hujan kepingan biru dan hitam dalam sekejap. Semburan darah hitam keluar dari mulut guru spiritual mendalam biru dan dia terhuyung mundur seolah-olah dialah yang terkena serangan itu. Ketika dia mendongak dan melihat pria itu perlahan berjalan keluar dari reruntuhan artefak dan kabut hitam yang mengelilinginya, pupil matanya melebar ke titik di mana mereka bisa merobek dirinya sendiri. Mata Yun Ce tanpa emosi seperti pertama kali dia melihatnya. Bukan saja dia terlihat sama sekali tidak terluka, bahkan tidak ada satu pun kerutan di pakaian hitamnya. Ini adalah hasil yang tidak pernah diimpikan oleh siapapun. Tangan beracun itu terlempar ke belakang oleh ledakan tadi, dan saat ekspresi penguasa racun tangan darah menjadi gelap, dia membuatnya melepaskan gas kegelapan beracun yang sangat pekat yang menyelimuti Yun Ce dalam sekejap. Namun, Yun Ce terus berjalan tanpa tergesa-gesa di tengah-tengah gas. Saat tangan beracun mulai jatuh ke arahnya, dia mengulurkan tangan, meraih tepi artefak yang dalam dan melepaskan semburan energi hitam. Energi hitam menyelimuti seluruh tangan beracun dalam sekejap. Itu segera diikuti oleh suara robekan yang mengerikan saat Yun Ce dengan kejam merobek seluruh tangan penguasa racun tangan darah dari pergelangan tangannya. Wow! Penguasa racun tangan darah mengeluarkan jeritan mengerikan saat dia terjatuh dan berlutut. Darah mengalir keluar dari lubang menganga di mana tangan kanannya dulu seperti air mancur, sementara itu, Yun Ce merobek sarung tangan hitamnya, identitasnya, sepotong demi sepotong seolah-olah itu hanyalah sepotong kain tua. Kamu, penguasa racun tangan darah gemetar hebat saat matanya berubah menjadi merah. Keterkejutan dan ketakutannya jauh melebihi rasa sakit yang dia rasakan. Yun Ce membuat gerakan meraih lagi, dan kali ini Soul Cry Bell yang tersedot ke tangannya. Terkejut, Grand Elder Soul Cry segera mendesak Soul Cry Bell untuk mengeluarkan suara iblis yang bahkan lebih besar dari ratapan mengerikan. Namun, Yun Ce tetap bergeming meski mandi di dalam suara iblis yang bisa menghancurkan jiwa. Sepertinya dia adalah genangan air yang tidak bergerak 1 inci pun selama bertahun-tahun. Dia berbalik sedikit ke arah Grand Elder Soul Cry, dan kilatan hitam berkedip sekali dari belakang pupilnya.
Raungan naga yang memekakkan telinga tiba-tiba muncul di hati dan jiwa tetua agung Tangisan Jiwa, dan seekor naga hitam pekat seukuran langit muncul di hadapannya dan membuka mulutnya. Grand Elder Soul Cry mengeluarkan jeritan paling ketakutan dalam hidupnya. Yunce tidak menyerangnya, tapi dia berlari, berguling, dan merangkak dengan keempat kakinya sebelum menjatuhkan dirinya ke tanah seperti anjing yang gemetar ketakutan. Soul Cry Bell melengkung di tangan Yunce sebelum hancur total. Dia kemudian membuang potongan logam yang tidak berguna itu ke tanah. Kuali hantu yin besar, tangan beracun, dan lonceng Tangisan Jiwa adalah artefak iblis terbesar milik sekte mereka. Namun Yunce tidak hanya berhasil melepaskan diri dari benda-benda itu dengan mudah, pemikiran untuk mengklaim benda-benda itu sebagai miliknya bahkan tidak pernah terlintas dalam pikirannya. Dia telah menghancurkan semuanya dalam sekejap mata seperti dia membuang sepasang sepatu usang. Keheningan menyelimuti Cold Cloud Mountain sekali lagi, dan kali ini lebih menindas daripada sebelumnya. Semua orang membeku seperti mereka melihat hantu, dan 8 sekte besar yang yakin bahwa Yunce terbunuh sebelumnya merasa seperti mereka telah jatuh ke dalam mimpi buruk paling konyol dan menakutkan di dunia. Mereka tidak bisa percaya atau keluar dari kondisi kesurupan mereka. Apakah hanya ini yang kamu punya? Yunce mencibir dengan nada menghina, sekumpulan sampah. Teror tanpa suara menyebar seperti wabah di hati setiap orang. Bukan hanya para tetua dan ketua sekte dari 8 sekte besar, semua orang yang menonton adegan ini merasa seperti iblis mengerikan telah muncul di dalam hati mereka. Bagaimana mungkin seseorang bisa mengobrak-abrik artefak iblis suatu sekte, terutama yang ditenagai oleh master sekte atau tetua, dengan begitu mudah? Lupakan saja, mereka belum pernah mendengar kekuatan seperti itu seumur hidup mereka. Pada saat yang sama, mereka menyadari bahwa Yunce sengaja membiarkan dirinya terjebak oleh formasi bintang Wan dan kuali hantu yin besar. Tidak, bukan itu saja. Itu karena dia tidak bisa menghindari hal-hal seperti itu. Senior Yun, sungguh, luar biasa, gumam Dongfang Hanwei dengan linglung. Dia merasa dunianya terbalik. Kali ini, Raja Embun Beku Timurlah yang tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Kamu, tangan yang digunakan Master Balai Bintang Wan untuk memegang piringan formasi bintang tidak berhenti gemetar saat dia tergagap. Siapa sebenarnya, kamu? Menyerah, atau mati? Kata Yunce dengan nada rendah. Dia belum mencoba membunuh siapapun. Dia membutuhkan peralatan, bukan mayat. Wajah One Star Hall Master berkedut secara tidak wajar. Tidak mungkin dia bisa tunduk kepada Yunce di hadapan begitu banyak praktisi mendalam wilayah timur, namun dia tidak bisa mengendalikan rasa takutnya dan melontarkan jawaban pedas sama sekali. Ketika dia melihat ke samping, dia menemukan bahwa teman-temannya sama-sama terguncang dan gemetar ketakutan. Hanya ada begitu banyak emosi yang bisa ditangani seseorang. Satu-satunya alasan mengapa para ketua sekte dan tetua ini tampak tidak takut adalah karena mereka belum pernah bertemu seseorang yang dapat menakuti mereka, sampai sekarang. Guru spiritual mendalam biru menarik napas berat. Darah masih mengucur dari tenggorokannya karena serangan balasan dari kehancuran kuali hantu yin besar. Dia dengan gemetar mengangkat kepalanya dan menatap Yunce dengan ketakutan dan kebencian, dan ketika ketakutan itu berubah menjadi kekerasan, dia menjerit setengah gila. Dia pasti menderita kerusakan besar di dalam kuali hantu yin besar, dan dia diracuni oleh tangan beracun. Dia hanya berpura-pura, dia pasti. Bunuh dia. Ayo bergandengan tangan dan bunuh dia bersama-sama. Dia tiba-tiba melompat ke udara,
memanggil badai hitam dengan pedang birunya dan menyerang Yun Ce sekali lagi. Teriakannya yang setengah gila adalah kekuatan yang mendorong semua orang ke tepi jurang saat mereka secara tidak sadar bereaksi pada saat yang sama. 6 ledakan kegelapan yang berbeda terbang menuju Yun Ce dengan janji kematian. Grand Elder Tangisan Jiwa adalah satu-satunya yang tidak bereaksi terhadap tangisan guru spiritual mendalam biru, masih terbaring di tanah dan gemetar seperti daun. Berbeda dengan rekan-rekannya, dia menderita kerusakan mental yang sangat besar ketika Soul Cry Bell miliknya dihancurkan. Mengingat bahkan Sui Meiyin, pemilik Divine Stainless Soul telah kalah dari Yun Ce dalam pertarungan mental, pilihannya untuk menggunakan Soul Cry Bell padanya bisa dibilang bunuh diri. Adapun Ming Xiao, dia menjauh dari medan perang sekali lagi. Kekuatan gabungan dari 6 Raja Surgawi tentu saja luar biasa bagi orang-orang di negeri ini. Cold Cloud Mountain berguncang hebat di bawah kekuatan mereka, dan kapal-kapal besar yang tak terhitung jumlahnya dirobohkan lagi meskipun telah bergerak sangat jauh dari medan perang. Yun Ce tampak tidak tergerak meski berada di tengah serangan 6 Raja Ilahi. Dia bahkan tidak melihat siapapun. Dia hanya menggerakkan lengan kanannya ke belakang, dan mengayunkan tangan kirinya ke bawah dengan santai. Pada saat itu, seekor serigala biru raksasa muncul di depan mata semua orang dan meraung. Telapak tangan menjadi pedang. Itu adalah teknik kedua dari Tome Dewa Neraka Serigala Surgawi, taring liar. Namun tidak seperti sebelumnya, mata serigala bersinar hitam, bukan biru. Setiap Raja Ilahi melihat seekor serigala raksasa menerkam ke arah mereka, melahap energi, roh, dan bahkan tubuh mereka. Boom! Gunung awan dingin yang malang akhirnya terbelah menjadi 2, dan energi kegelapan yang mendalam yang disuntikkan oleh 6 Raja Ilahi dengan seluruh kekuatan mereka dimusnahkan dalam sekejap. Mereka terlempar ke belakang ke 6 arah berbeda, darah berceceran kemana-mana seperti 6 kantong darah bocor. Yun Ce bergegas menuju mereka seperti hantu. Pertama, dia menusuk cakram formasi Bintang Wan milik Master Aula Bintang Wan dengan tangannya dan memukul jantungnya, menekannya dan menyebabkan aliran darah menyembur keluar dari mulutnya. Bang! Kemudian, dia mematahkan pedang biru guru spiritual mendalam biru menjadi 2 dengan 1 jari sebelum menusuk lengan guru tersebut dengan separuh pakaiannya. Lengan kiri penguasa racun tangan darah yang telah kehilangan tangan kanannya tiba-tiba pecah berkeping-keping, menimbulkan jeritan mengerikan lagi dari pria itu. Yun Ce telah menyerang ke-6 Raja Ilahi lagi dan melukai mereka bahkan sebelum mereka menyentuh tanah. Semuanya berlumuran darah, dan mereka tidak bisa berdiri meskipun terbentur tanah dan diberi waktu beberapa detik untuk bernapas, apalagi membalas atau berjuang melawan Yun Ce. Bang! Yun Ce kemudian terjatuh dari langit dan membanting kaki kanannya ke dada Soul Cry Grand Elder, mengalah dan mendorong korbannya ke tanah sepenuhnya. Kabut darah dan debu dengan cepat menyebar keluar dari lubang berbentuk manusia itu. Ini adalah kesempatan terakhirmu, kata Yun Ce perlahan seperti iblis yang menyatakan peringatan terakhirnya, menyerah, atau mati. Kali ini, semua orang bisa merasakan niat membunuh yang mengerikan. 7 Raja Ilahi terengah-engah, mengerang dan mendesis kesakitan. Saat ini, mereka tampak seperti 7 anjing yang menggeliat di ambang kematian, dari bola mata, hati, hingga pembuluh darah yang dalam dan bahkan udara, semuanya gemetar ketakutan. Tidak ada yang menduga penguasa wilayah timur yang tak tertandingi akan kalah telak dari Yun Ce. Desahan panjang tiba-tiba muncul di samping hati dan telinga semua orang. Kedengarannya seperti datang dari jauh, tapi juga terdengar seperti tepat di telinga seseorang. 8 Raja Ilahi yang putus asa mendongak pada saat yang bersamaan.
Ekspresi para penonton juga berubah menjadi sangat terkejut.